Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Erma Jumaria dengan NIM A1C222063 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di sini saya akan mengulang kembali materi yang telah disampaikan pada presentasi kelompok 2. Sebagai kelompok 8, kami akan membahas mengenai dasar-dasar filsafat ilmu pendidikan. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai dasar ontologis ilmu pendidikan. Ontologis, apakah terdengar sedikit asing untuk kita dengar? Atau malah sudah cukup awam dengan kalimat ini? Kira-kira apa ya ontologis itu? Ontologis berasal dari ontologi yang secara pengertian bahwa ontologi berasal dari kata ontos yang artinya ada dan logos yaitu pengetahuan. Jadi ontologi adalah pengetahuan tentang apa atau tentang ada apa pada sesuatu. Bisa juga diartikan melihat pada kenyataan dan juga menilai adakah sesuatu itu. Sedangkan untuk ontologi sendiri, menurut Aristoteles, merupakan ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada dan keberadaan atau eksistensi. Ontologi juga berbicara mengenai realitas tertinggi tentang ada apa dari yang ada. Ontologi ini ilmu yang berbicara tentang ada. Ada di sini harus ada objeknya atau keberadaannya juga jelas dan nyata. Seperti saya yang ada di sini, ataupun saya sedang memegang buku, maka buku ini jelas ada keberadaannya. Dalam kajian ini, orang ingin tahu bahan dasar dari ada ini tuh apa. Karena di balik semua yang ada, pasti ada induk yang menopangnya. Saya beri satu ilustrasi, misalkan pada cahaya lampu. Kita melihat bahwa di rumah saya ada cahaya, lalu di rumah tetangga ada cahaya juga, terus di rumah berikut-berikutnya ada juga cahaya. Timbul pertanyaan, dari mana ya cahaya ini berasal? Apakah cahayanya berasal dari lampu rumah saya? Tapi kalau dari lampu rumah saya, kenapa di rumah tetangga juga ada cahaya terang? Atau di rumah berikut-berikutnya, kenapa juga ada cahaya? Apakah cahaya lampu saya sampai kepada rumah-rumah berikutnya? Nah, pertanyaan seperti inilah yang menjadi dasar-dasar dari ontologi. Dari ilustrasi tadi, maka bisa kita kaji dari mana ya sumber cahaya tadi? Maka salah satu sumbernya bisa dari PLN. Kenapa dari PLN? Karena PLN bisa menghasilkan arus listrik yang arus listrik ini tadi mengalir ke setiap rumah untuk menghidupkan lampu-lampu yang ada di rumah masing-masing. Jadi bukan hanya bersumber dari rumah saya. Nah, seperti itulah contoh dari ilustrasi konsep ontologis, yaitu mencari keberadaan atau sumber dari ada ini apa. Dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan, maka ontologi adalah kajian filosofis tentang hakikat keberadaan ilmu pengetahuan atau ilmu pendidikan. Apa dan bagaimana sebenarnya ilmu pendidikan yang ada itu. Ontologi haruslah berdasar pada fakta, bukan mitos atau sesuatu hal yang belum terbukti secara rasional dan juga empiris. Ontologi pendidikan mengajarkan untuk memanusiakan manusia. Setiap lembaga pendidikan haruslah memiliki identitas masing-masing. Nah, identitas tersebut harus berpijak pada fakta atau harus dicari asal-usul faktanya. Dari mana sih fakta ini berasal? Dasar ontologis ilmu pendidikan halnya melatar belakangi filsafat, yaitu diperlukan dasar ontologis dari ilmu pendidikan. Aspek realitas yang dijangkau teori dan ilmu pendidikan melalui pengalaman panca indera, yaitu dunia pengalaman manusia secara empiris. Objek material ilmu pendidikan yaitu manusia seutuhnya. Jadi, objek dari material ilmu pendidikan ini adalah manusia seutuhnya, yaitu manusia yang lengkap aspek-aspek kepribadiannya. Manusia yang berakhlak mulia dalam situasi pendidikan atau diharapkan dapat melampaui manusia sebagai makhluk sosial.
Hal itu terjadi mengingat pihak pendidik yang berkepribadian secara utuh memperlakukan peserta didiknya secara terhormat sebagai pribadi pula, terlepas dari faktor umum, jenis kelamin, ataupun pembawaannya. Jika pendidik ini tidak bersikap efektif utuh, maka menurut Gordon akan terjadi mata rantai yang hilang atau the missing link atas faktor hubungan peserta didik atau pendidik ataupun antara siswa dan guru. Dengan demikian, pendidikan hanya akan terjadi secara kuantitatif. Pendidikan secara kuantitatif ini tidak terlalu baik. Kenapa? Karena walaupun kuantitatif ini bersifat optimal, kita ambil contoh misalnya hasil tes, hasil belajar yang sumatif, NEM atau pemerataan pendidikan, itu akan mengurangi ataupun mengajarkan sisi-sisi demokrasi yang rendah. Jadi dapat disimpulkan pada dasar ontologis ilmu pendidikan ini, kita dalam ilmu pendidikan harus mengetahui asal-usul atau sumber dari ilmu pendidikan ini apa dan juga bagaimana. Sehingga kita saat menerima pendidikan atau memberikan pendidikan, kita juga tahu apa sumber dan juga dasar yang jelas dari ilmu pendidikan ini. Tidak serta-merta hanya instan atau menerima jadinya saja. Karena proses ini sangat penting baik dalam belajar atau memberikan materi pelajaran. Hal ini sangat penting untuk mengurangi penyebaran berita-berita yang tidak pasti atau mitos-mitos yang beredar, sehingga fakta akan selalu meningkat dan juga beredar sesuai dengan apa yang terjadi dan juga sumbernya ini apa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi dasar-dasar filsafat ilmu pendidikan pada bagian dasar ontologis ilmu pendidikan. Saya mohon maaf apabila di dalam menyampaikan materi ini terdapat banyak kekurangan dan juga salah-salah kata. Terima kasih untuk perhatian yang sudah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat dan juga menjadi pembelajaran bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.